Dan hadirin sekalian, tibalah kita pada sesi yang paling kita nantikan. Sesi ini akan memberikan kita pencerahan dan wawasan mendalam mengenai penguatan tata kelola perguruan tinggi swasta yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Profesor Brian Yuliarto, PhD. Dan nantinya akan dilanjut sesi diskusi serta tanya jawab kepada seluruh rektor perguruan tinggi swasta yang ada di Jawa Timur. Kepada Bapak Profesor Brian Yuliarto, PhD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang kami hormati guru saya nih, mentor saya Gus Jazil. Karena Gus Jazil sudah lama pengalaman panjang, saya baru 6 bulan ikut-ikutan di pemerintahan. Sekaligus Ketua Dewan Pembina Universitas Sunan Gresik, Ketua Fraksi PKB dan juga Komisi 3 DPR RI. Yang kami hormati Kiai Haji M. Sunan Hamli, selaku pengasuh PPM Sunanul Muhtadin. Yang kami hormati Bapak Gus Mahbub Aufar, selaku Ketua Yayasan Universitas Sunan Gresik, dan seluruh jajaran pimpinan Universitas Sunan Gresik. Yang kami hormati Ibu Kepala Lembaga LL Dikti Wilayah 7, Ibu Prof. Diah Sawitri, juga tentunya Bapak Dr. Abdul Muhid yang selalu bersemangat tinggi, berapi-api tadi ceramahnya, pembukaan Rektor Universitas Sunan Gresik beserta seluruh jajaran, teman-teman saya dari Kemdikti Saintek, ada Prof. Cici dan Mas Sidik, serta tentunya teman-teman kami para pimpinan Rektor Universitas di lingkungan LL Dikti Wilayah 7 dari berbagai PTS yang hadir, ataupun juga ketua, direktur, serta pimpinan yang mewakilinya. Bapak Ibu sekalian, saya pada hari ini sangat berbahagia bisa bertemu para pimpinan perguruan tinggi swasta di lingkungan Jawa Timur, LL Dikti 7. Terlebih lagi kita sama-sama bertemu di sini di Universitas Sunan Gresik, yang baru saja tadi sama-sama kita resmikan secara resmi begitu ya. Jujur saja kami sudah diundang 2 kali oleh jajaran pimpinan Universitas Sunan Gresik. Bahkan saya sedang di Rusia, di Iran dulu ya, di Iran saya membuat rekaman video untuk Bapak Ibu sekalian di sini. Tentu kami ingin membersamai Bapak Ibu sekalian yang kami menyadari bahwa garda terdepan pendidikan tinggi di Indonesia itu adalah Bapak Ibu sekalian, para pimpinan perguruan tinggi, dosen, dan juga tenaga kependidikan yang senantiasa melayani, memberikan effort yang terbaik untuk menghasilkan SDM di Indonesia ini, khususnya di Jawa Timur. Jadi saya justru hari ini tidak diundang Pak, tapi justru datang. Memang kadang-kadang nggak perlu diundang jadi datang. Kalau diundang 2 kali saya nggak datang begitu. Jadi alhamdulillah senang sekali bisa bersilaturahmi di sini. Saya kaget juga ini standarnya Pak Presiden di Hambalang ini. Tenda dan sebagainya. Saya bilang Bapak Ibu jangan ngerepotin kalau saya datang, karena saya suka nggak enak gitu kalau membuat repot orang. Tapi mungkin seperti ini yang disiapkan oleh Bapak Ibu. Kami sampaikan ucapan terima kasih kepada keluarga besar Universitas Sunan Gresik. Bapak Ibu sekalian, tentu tadi disampaikan bagaimana satu perguruan tinggi Universitas Sunan Gresik yang baru saja berdiri, alhamdulillah mampu
ngajak banyak peserta didik baru, mahasiswa baru. Tentu harapan kita adalah seluruh perguruan tinggi, PTS-PTS yang ada di lingkungan LL Dikti ini di Jawa Timur itu bisa terus berkembang, bisa terus tumbuh ke depan. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu tidak mudah. Seperti juga kita ketahui di berbagai tempat naik turunnya kondisi yang ada tentu tidak lepas dari juga kondisi makro ekonomi di Indonesia, kondisi makro global dan seterusnya. Jadi kalau kita perhatikan Indonesia ini selama 2002 sampai 2024 itu terjadi penurunan jumlah industri yang ada di Indonesia. Inilah kenapa Bapak Presiden senantiasa mendorong Indonesia ini harus bangkit. Bangsa kita harus bangkit dengan memajukan kembali industri. Karena tidak mungkin Bapak Ibu sekalian negara menjadi makmur hanya dengan sektor industri atau hanya dengan sektor perdagangan. Perdagangan itu juga, tetapi untuk bangsa yang besar seperti Indonesia, kita perlu memiliki kemampuan menghasilkan sesuatu, memproduksi sesuatu, melakukan hilirisasi terhadap produk mineral maupun produk pertanian, perkebunan dan lain sebagainya. Sehingga Bapak Presiden juga menitipkan pesan kepada saya selalu bahwa perguruan tinggi adalah pusat-pusat pertumbuhan di Indonesia. Memang ini jalan yang tidak mudah. Tadi saya senang sekali dilaporkan bahwa contoh di Universitas Sunan Giri ternyata tidak hanya melakukan kegiatan akademik, tetapi ada kegiatan-kegiatan lainnya. Seperti koperasi, seperti air minum. Memang Bapak Ibu sekalian, sejatinya universitas itu memiliki program-program yang lainnya yang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi memang ini yang harus sedikit demi sedikit kita ciptakan, kita buat, kita dukung. Karena kalau universitas yang hanya bergerak di pendidikan itu adalah tipe universitas 2.0 Pak. Sekarang eranya sudah 4.0. Universitas itu memberikan pengembangan kepada masyarakat. Saya selalu bilang kepada pimpinan daerah, bupati, gubernur, kampus adalah tempat berkumpulnya orang-orang pintar yang terbanyak di kawasan itu. Tidak ada satu tempat berkumpul orang-orang pintar, ada doktor, ada profesor bahkan, kecuali di kampus Pak. Nah ini karenanya silahkan Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi untuk mendatangi pemegang kebijakan, untuk mendatangi industri, apa yang bisa dikerjasamakan, apa yang bisa diperbuat. Bahkan tadi saya juga mendapat cerita bagaimana koperasi yang bergerak ternyata ada 5.000 anggota begitu ya. Tadi putaran setahunnya sampai puluhan miliar, itu sesuatu yang luar biasa membantu masyarakat Pak. Karena memang itulah fungsi perguruan tinggi, menjadi penerang bagi lingkungan sekitarnya, menjadi solusi, berkontribusi terhadap berbagai masalah yang ada. Nah ini yang harus sedikit-sedikit kita arahkan. Bapak Ibu sekalian yang memimpin perguruan tinggi, sedikit demi sedikit tidak cukup perguruan tinggi hanya aktivitas belajar mengajar. Dan itulah yang membedakan antara perguruan tinggi dengan sekolah-sekolah lanjutan yang ada di bawahnya tingkatannya. Kalau sekolah-sekolah itu guru mengajarkan mahasiswa pulang, siswa kemudian pulang. Perguruan tinggi harus ada aktivitas bersama, harus ada proses bagaimana merumuskan atau mengkaji hal-hal yang ada di sekitar untuk diselesaikan
secara bersama-sama oleh Civitas Akademika. Karena pasti di kampus, di perguruan tinggi, mahasiswa tingkat 4 itu kan membuat skripsi, menyusun tugas akhir. Mereka akan meneliti. Nah, apa yang dikerjakan, dikaji, diteliti sebaiknya, selayaknya adalah masalah-masalah yang ada di sekitar kampus. Sehingga tanpa diminta, masyarakat itu kita berikan solusi. Tanpa diminta, ini masyarakat, pimpinan daerah, kita kasih solusinya. Industri-industri, kita tanya apa masalahnya, silahkan itu menjadi tugas akhir skripsi mahasiswa. Sehingga nanti Bapak Ibu dosen bisa datang ke industri membawa hasil kajian dari mahasiswa. Dan itu lama-lama Pak, industri akan senang kepada Bapak Ibu, industri senang kepada perguruan tinggi, dan akhirnya secara putaran ekonomi itu akan hidup juga. Bapak Ibu kampus akan dicari karena menjadi konsultan dari berbagai permasalahan yang ada. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang kita ingin dorong sehingga kampus perguruan tinggi bisa tumbuh. Tidak hanya sebagai pusat pendidikan, tetapi pusat kajian, pusat solusi. Nah, di tahun 2026 sebenarnya kami ingin membuat satu program pengabdian masyarakat yang dengan satu tema, Pak. Apa temanya? Yaitu sampah di kampus, selesai di kampus. Jadi kita ingin setiap kampus membangun, terutama yang besar ya, yang sampahnya sudah banyak. Kalau yang kecil mungkin belum perlu. Tapi kalau yang sudah banyak, seperti satu angkatan 2000, berarti kan kalau satu siklus 4 tahun bisa 8.000, 10.000. Sampahnya sudah sangat banyak. Silahkan Bapak Ibu membuat proses pengolahan sampah di dalam kampus. Sehingga biaya pembuangan sampah di setiap kampus itu tidak perlu dikeluarkan. Saya ada satu cerita kampus swasta juga di Bandung. Itu sudah membuat 8 ton per hari pengolahan sampah. Mereka semula setiap tahun mengeluarkan dana 500 juta untuk membuang sampah. Nah, sekarang mereka punya pengolahan sampah, tidak ada sampah yang hilang, tidak ada sama sekali yang keluar. Bahkan mereka menghasilkan sisa pembakarannya itu pasir. Jadi di sana itu paving block, trotoar itu sedikit-sedikit ditambal, karena kelebihan pasir, Pak, gitu. Nah, itu luar biasa, Pak. 500 juta mereka bisa save, simpan, tidak perlu uang lagi. Ada pupuk-pupuk yang bisa digunakan sehingga tanaman-tanaman di sekitar kampus menjadi subur. Dan yang lebih menggembirakan adalah beberapa Pemda kemudian meminta mereka untuk membuat pengolahan sampah di kecamatan. Akhirnya proses pengolahan sampah yang tujuan awalnya hanya membereskan sampah internal menjadi bisnis. Pemda akhirnya bayar ke sekolah itu untuk membangunkan. Nah, ini salah satu contoh. Tentu hal-hal lain bisa dikembangkan seperti koperasi tadi yang membantu dari rentenir, yang lainnya dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, barangkali karena keterbatasan waktu, tentu kami sangat senang bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian. Saya hanya menitipkan pesan, tugas Bapak Ibu seluruh dosen adalah tugas yang sangat mulia. Dosen saja mulia, apalagi pimpinan perguruan tinggi yang mengkoordinasikan dosen-dosen. Menghasilkan sumber daya manusia itu tugas yang sangat mulia, Bapak Ibu sekalian. Mungkin karena kita sudah puluhan tahun, belasan tahun jadi dosen, kadang-kala nggak kerasa bahwa sebenarnya kata-kata yang kita berikan, nasihat-nasihat yang kita sampaikan kepada mahasiswa, pelajaran-pelajaran yang kita berikan, itu adalah sesuatu yang sangat-sangat berharga bagi mereka. Bagi kita mungkin biasa, Pak, karena puluhan mahasiswa,
ratusan bahkan ribuan setiap tahun kita nasihati, kita bimbing. Tetapi bagi personel person mahasiswa itu sesuatu yang luar biasa. Karenanya saya senantiasa ingin memberikan penghargaan, ingin mengapresiasi Bapak Ibu yang mengelola pendidikan tinggi, menjadi dosen, menghasilkan lulusan-lulusan. Itu adalah tugas yang mulia. Semakin nakal mahasiswa, pahalanya semakin banyak, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ada mahasiswa yang nakal, jangan marah. Justru itu ladang amal jariah yang semakin besar. Kalau sudah baik-baik Pak, dia lupa sama kita Pak. Kalau yang yang baik-baik, tapi kalau yang nakal-nakal dia ingat dulu. Dulu saya dimarahin sama Pak Rektor misalnya. Jadi itu saya titip, kita semua mengemban tugas yang mulia. Saya sangat apresiasi, semoga seluruh program-program yang direncanakan Bapak Ibu sekalian bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan lancar, dan pada akhirnya perguruan tinggi di Jawa Timur itu bisa semakin maju. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.